Jika Anda seorang pecinta barang-barang antik, maka pedang peninggalan sejarah mungkin bisa menarik perhatianmu. Pasalnya pedang masa lalu yang rumit dan elegan bisa sangat menarik untuk dilihat. Tidak hanya desain hingga dekoratif, tetapi barang antik ini juga memiliki latar belakang yang luar biasa, dan beberapa bahkan memiliki status legendaris. Tentu saja pedang-pedang antik ini berharga fantastis karena sejarahnya yang begitu bernilai. Kali ini, kita akan mengajak Anda melihat senjata dari berbagai belahan dunia, mulai dari Jepang, melalui Cina, Prancis, dan Inggris Raya. Melihat lebih dekat, 10 pedang termahal di dunia, yang harganya selangit. Pedang ini unik, bersejarah, dan memiliki nilai fantastis. Penasaran apa saja pedang tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Salam fakta semesta. Peringkat 10. Katana di masa Kamakura abad ke-13. Katana adalah pedang bermata satu yang sangat tradisional dan digunakan oleh samurai Jepang hampir selama ratusan tahun. Mereka dibuat dengan bahan terbaik dan dianggap yang terbaik dan paling tajam. Katana diekspor secara ilegal ke banyak negara di luar Jepang. Pada tahun 1992, sekitar total 1.100 pedang Jepang diadakan untuk dilelang. Dr. Walter Ames dan seluruh koleksi dilelang dalam satu hari seharga $8 juta, dan katana ini saja dijual dengan harga $418.000, atau sekitar 4,4 miliar rupiah. Peringkat 9. Pedang Jenderal Horatio Nelson. Horatio Nelson adalah salah satu jenderal populer dari Angkatan Laut Britania, yang membawa kemenangan ketika Perang Napoleon. Berbagai hal miliknya, mulai dari dokumen, perhiasan, dan pedangnya, disimpan oleh Alexander Davison hingga tahun 2001. Ketika akhirnya dilelang, pedang tersebut terjual dengan harga $541,700 atau sekitar 10,5 miliar rupiah pada tahun 2002. Peringkat 8. Pedang Talwar abad ke-17. Pedang Talwar abad ke-17 adalah pedang Eropa melengkung kerajaan yang dilelang di Sotheby's pada tahun 2007 dan dijual dengan harga $717.800 atau sekitar 12,1 miliar rupiah. Meskipun nilainya diperkirakan hanya 60.000 pound, itu telah ditingkatkan dengan dekorasi goresan emas dan juga telah dilengkapi dengan bunga teratai yang menggambarkan kisah kuat Kaisar Mughal Shah Jahan. Peringkat 7. Pisau berburu Kaisar Qianlong. Pisau berburu Kekaisaran Qianlong yang spektakuler, milik Kaisar ke-6 dari dinasti Qing, yang dipimpin oleh orang Manchu dari tahun 1735 hingga 1796. Pisau itu seluruhnya terbuat dari tanduk antelop, yang cukup langka dan membuatnya lebih berharga bagi semua orang. Sarung pisau terbuat dari cula badak, dan runcing dengan 6 naga bercakar 3, yang menggeliat keluar masuk awan di atas ombak. Bilah pisau dibuat dengan batu karang, tirus, emas yang menjadikannya senjata langka dan bernilai tinggi. Itu dijual di Sotheby's pada tahun 2009 seharga $1,24 juta, atau senilai 18 miliar rupiah. Peringkat 6. Pedang Ulysses S. Grant. The Civil War Presentation Sword of Ulysses S. Grant merupakan pedang Presiden Amerika Serikat ke-18 dari tahun 1869 hingga 1877. Ulysses S. Grant sendiri adalah seorang tokoh terkenal dan pedangnya sangat berharga bagi seluruh dunia. Dia menerima pedang yang luar biasa ini sebagai hadiah pada tahun 1864 di posisi jenderal kepala oleh warga Kentucky di AS. Pedang tersebut adalah senjata yang disempurnakan, dengan 26 berlian, potongan tambang yang indah, dan dijual pada tahun 2007 di Heritage Auction dengan harga $1,6 juta, atau senilai 22 miliar rupiah. Peringkat 5. Ada belati, card dagger. Senjata ini, bergagang batu giokard, belati Kaisar Mughal Shah Jahan, terjual lebih dari $3,3 juta atau 49 miliar rupiah. Salah satu mahakarya seni Mughal, tekard belati memiliki bilah lurus bermata satu, yang dikenakan di sisi kiri sabuk. Banyak yang percaya bahwa itu dibuat oleh orang-orang Eropa di Istana Mughal, atau dipengaruhi oleh karya-karya mereka. Dalam salah satu lukisan Mughal, Pangeran Hurram, calon Shah Jahan, digambarkan mengenakan akar belati dengan ukiran kepala manusia di ikat pinggangnya. Beberapa percaya desain berbentuk kepala itu berasal dari penggambaran kerup seperti yang terlihat di banyak lukisan Mughal. Pisau menampilkan tulisan, Sahib Kirantani,
artinya penguasa kedua dari konjungsi keberuntungan, dengan gelar Shahjahan. Namun, kurangnya judul lebih lanjut, menunjukkan bahwa itu berfungsi sebagai belati pribadi. Ini juga dimiliki orang India Chhatri, motif yang terkait dengan keilahian atau royalti. Peringkat 4. Ada belati telinga, periode Nasrid abad ke-15. Dikenal karena telinga bundarnya yang besar. Belati telinga periode Nasrid dari Spanyol memiliki label harga sekitar 5,9 juta dolar atau senilai 88 miliar rupiah. Nasrid adalah dinasti Muslim terakhir di Spanyol dan memerintah Granada dari tahun 1238 hingga 1492, sampai penaklukan Granada oleh Kristen, akhirnya mengakhiri kekuasaan mereka. Beberapa percaya belati itu adalah regalia pseudo-Arab yang dibuat setelah jatuhnya kerajaan Muslim Spanyol terakhir. Belati telinga periode Nasrid memiliki tulisan Arab dan Latin di telinga, dan adegan berburu yang digambarkan dengan lapisan emas pada bilah dan pegangannya. Keahliannya menampilkan sosok bersenjatakan panah yang mengejar hewan, termasuk singa. Ini mungkin merupakan metafora untuk Castile Leon, yang menjadi kerajaan Kristen yang dominan di Spanyol, memiliki peran penting dalam penaklukan selatan Muslim. Belati telinga kemungkinan besar berasal dari Afrika Utara, sebelum digunakan secara luas di Spanyol selama abad ke-15 dan ke-16. Mereka pernah menjadi mode di kalangan bangsawan, dan potret Edward VI muda, menampilkan belati serupa di pinggangnya. Belati telinga juga dikenal sebagai ala Levantina dalam bahasa Italia dan Dague Aureoles di Perancis. Peringkat 3. Ada pedang, bertahtakan emas Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, Kaisar pertama Perancis, memiliki pedang bertatahkan emas yang dilelang lebih dari 6,4 juta dolar atau senilai 96 miliar rupiah. Pedang itu memiliki bilah melengkung yang terinspirasi oleh pedang Mameluke selama kampanye Mesirnya. Bilah 32 inci, menampilkan desain rumit dalam warna emas sekaligus cukup kuat untuk pertempuran. Pada tahun 1800, Napoleon, yang saat itu belum menjadi kaisar, membawa pedang dalam pertempuran Marengo, di mana dia mengusir tentara Austria dari sebagian besar Italia. Kemenangannya dalam pertempuran juga mengkonsolidasikan kekuatannya di Prancis, membuat pedang semakin berharga. Napoleon Bonaparte menjadi kaisar yang dimahkotai pada tahun 1804. Bertahun-tahun kemudian, Napoleon menghadiahkan pedang itu kepada saudaranya sebagai hadiah pernikahan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Keturunan langsung Kaisar Prancis memiliki pedang tersebut, termasuk Pangeran Victor Napoleon. Namun, ketidaksepakatan dalam keluarga Bonaparte menyebabkannya dilelang. Ketentuan pelelangan memungkinkan pedang untuk dijual kepada pembeli asing. Tetapi pembeli harus memiliki alamat di Prancis dan menyimpannya di negara tersebut selama sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada tahun 1978, pemerintah Prancis menyatakan pedang sebagai harta nasional. Nomor 2. Ada pedang, Sabre Boateng abad ke-18. Pedang Boateng abad ke-18 tetap menjadi pedang termahal di dunia. Dijual dalam pelelangan 2 kali, awalnya seharga 5,93 juta dolar pada tahun 2006 dan seharga 7,7 juta dolar pada tahun 2008, atau setara dengan 115 miliar rupiah. Pedang itu menampilkan dekorasi dan prasasti yang mengacu pada Kaisar Tiongkok Qianlong dari dinasti Qing. Pedang Boateng memiliki bilah bertuliskan Baoteng, artinya melonjak berharga. Ini juga memiliki pegangan giok putih bergaya dengan daun dekoratif dan pisau baja dihiasi dengan tembaga, perak, dan emas. Pedang Cina memiliki bilah bermata satu dan sedikit melengkung, ideal untuk menebas. Itu dibuat pada masa pemerintahan Qianlong tahun 1735 hingga 1796. Dengan kepraktisan dan keahliannya yang mematikan, pedang Boateng layak menjadi penguasa yang kuat. Di urutan pertama, ada pedang, kamar tidur tipu sultan. Menjelang akhir Mei 2023, pedang kamar tidur dongeng tipu sultan, terjual dengan harga 17,3 juta dolar atau senilai 259 miliar rupiah. Sangat mencengangkan, di Bonhams Islamic and Indian Art Sale di London. Di antara semua senjata terhebat, tipu sultan yang masih berada di tangan pribadi, pedang ini dikatakan yang terhebat dari semuanya. Setelah kubu tipu sultan di Seringapatam jatuh pada tanggal 4 Mei 1799, pedang ini adalah salah satu dari banyak senjata yang disingkirkan dari tempat pribadinya di istananya.
Karena selalu waspada terhadap serangan, tipu sultan tidur di tempat tidur gantung yang digantung di langit-langit kamar tidurnya dengan sepasang pistol dan pedang di sisinya. Bilah pedang ini memiliki tulisan, pedang penguasa, dan diproduksi oleh pembuat pedang Mughal yang meniru bilah pedang Jerman yang diperkenalkan ke India pada abad ke-16. Menampilkan gagang yang bertahtakan kaligrafi emas, pedang harimau Mysore ini tidak diragukan lagi sangat indah. Itulah 10 pedang paling mahal di dunia. Harganya sangat mencengangkan. Tinggi sekali bukan, masing-masing memiliki keunikan dan latar belakangnya sendiri sehingga sudah sewajarnya menjadi pedang dengan harga yang mahal. Menurut pemirsa, pedang mana yang paling keren? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Fakta Semesta.